Oke, FOA. FOA itu apa sih? Freedom of Association, kebebasan berserikat dan berunding. Kebebasan berserikat dan berunding itu adalah termasuk kalau teman-teman itu punya organisasi mahasiswa BEM, kemudian organisasi klub klub di kampus itu ada klub apa sih? Klub apa, Mbak Dina? Klub perguruan. Apa di masuk nggak ada klub teater gitu, persma gitu, ada nggak? Oke. Namanya UKM, Mbak. Oh, UKM namanya. Oke, namanya UKM. Itu ada organisasinya kan? Ada. UKM itu ada ketuanya segala gitu? Ada. UKM itu adalah organisasi mahasiswa. Jadi yang paling gede adalah BEM kalau di unit mahasiswa ya, BEM. Kemudian UKM. Nah, itu termasuk hak kebebasan berserikat dan berunding, berserikat, berkumpul, berunding, menyatakan pendapat. Itu satu bundel. Dan trennya itu menurun. Kalau di perburuhan ada namanya union density, yaitu kepadatan serikat. Kepadatan serikat itu adalah prosentase dari jumlah pekerja formal yang berserikat. Gini, union density-nya itu hanya 2,7%. Sekitar, ini pasti angkaku salah, aku ngetiknya salah. Kalau 2,7% dari 55,3 juta pekerja formal tentu saja bukan 2,7 juta. Jadi ada 55,3 juta pekerja formal yang itu dengan jelas memiliki hak untuk berserikat, membentuk organisasi gitu. Yang non formal itu juga punya hak, tetapi tidak diatur dalam undang-undang. Jadi kita frame-nya ngomonginnya adalah dengan frame undang-undang. Nah, hanya 2,7%, dan itu data tahun 2018. Kalau sekarang 2020 angkanya pasti jauh lebih rendah kan? 2021 iya. 2021 angkanya pasti jauh lebih rendah, apalagi setelah corona gitu. Jadi hanya 2,7% dari 55,3 juta pekerja formal yang berserikat. Kenapa sih harus berserikat? Itu bisa 2 malam lagi kita ngobrolinnya. Jadi gini, tak kasih cerita dikit aja. Serikat itu fungsinya adalah, salah satunya adalah merundingkan, punya kesempatan untuk merundingkan ini jam kerja, jaminan pekerjaan, kekerasan, target, upah, K3, bahan kimia, termasuk calon lamaran ini, itu bisa dirundingkan dan menjadi perwakilan buruh untuk merundingkan dengan pemberi kerja. Apapun itu pemberi kerjanya, mau itu BUMN, mau itu pabrik, mau itu perusahaan kerjanya di kantor yang disebut dengan karyawan yang tidak mau menyebut dirinya buruh. Kemudian juga bisa dengan sekolah, bisa dengan yayasan. Kalau punya organisasi yang kemudian disebut serikat, sebutannya sih bisa macam-macam, ada paguyuban, ada apa, itu kita kemudian bisa melakukan perundingan. Perundingannya misalnya dikontrak hanya 3 bulan, ya kita permasalahkan kenapa kontraknya 3 bulan, dan kemudian sudah dikontrak 2 kali, yang ketiga tetap kontrak lagi, maka kita bisa melakukan perundingan gitu, dibawa ke pemberi kerja. Kenapa si Surya sudah dikontrak 2 kali, kemudian yang ketiga masih kontrak lagi? Bukankah harusnya kontrak ketiga itu diangkat menjadi buruh tetap, menjadi karyawan tetap? Tanpa itu, kalau sendirian, misalnya Surya sendirian ke manajemen, kenapa kok saya dikontrak lagi? Padahal kan saya kontrak ketiga nih. Yang akan terjadi apa? Ayo di PHK aja langsung. Kalau kamu nggak mau kontrak, ya sudah, masih ada itu siapa, Neni mau kerja juga di sini. Purifa juga mau ngajar di sini. Kalau kamu nggak mau, ya udah, si Neni mau ini kok tak kontrak sebulan, si Purifa juga mau tak kontrak cuma 2 bulan. Kalau kamu nggak mau, ya udah sana cari kerjaan di tempat lain. Kalau teman-teman itu masih lajang, nggak ada persoalan dengan yang begitu. Tapi kalau teman-teman udah punya anak, kemudian tidak bisa menyusui karena banyak hal, misalnya baru melahirkan, kemudian tidak bisa menyusui karena banyak hal, misalnya air susunya tidak keluar atau kemudian putingnya tidak keluar, jadi tidak bisa menyusui, bagaimana teman-teman mau menghidupi anak sementara suami bisa jadi tidak bekerja? Jadi kerentanan yang seperti itulah yang membuat posisi tawar kita sebagai buruh, pekerja, karyawan itu menjadi sangat-sangat rendah. Posisi tawarnya menjadi sangat rendah. Kalau teman-teman pernah dikasih metafora sapu lidi, nek satu itu gampang dipatahkan, kalau bareng-bareng itu tidak mudah dipatahkan, itu terbukti berkali-kali dengan berserikat, karena posisi tawarnya menjadi lebih besar. Karena kalau satu di PHK, semua mogok kerja, dan itu berkali-kali. Jadi untuk memperjuangkan si Surya tadi agar diangkat menjadi buruh tetap,
satu orang ini itu bisa ratusan orang mogok kerja. Kalau mogok kerja maka yang rugi adalah pemberi kerja. Itu tawar-menawarnya berada di situ. Maka kemudian kita masih memegang penting berserikat, berorganisasi agar bisa punya posisi tawar yang lebih kuat. Namun di sisi lain gitu ya, ini kontradiksinya. Union density-nya menurun. Aku cerita terus kira bosen apa piye ya? Zaim bosen ora? Aku seneng banget Mbak nyimak karena bisa Lah, sambil lah. merefleksikan di sektor jasa itu loh. Ya wes, nanti gantian lo ya cerita lo ya. Oke. Ya, tak ceritani dulu. Dikit lagi kok, paling 2-3 slide lagi ceritaku. Aku ya keselok ngomong terus. Jadi gini, kontradiksinya ya, di Indonesia itu, ini 2018, data 2018. Ada 15 konfederasi serikat, 15 konfederasi besar. Kalau teman-teman pernah dengar di berita itu ada KSPI, KSPSI, kemudian ada KRPI, KSPN. Nah, itulah konfederasi. KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu ada 15. Kemudian konfederasi ini ada banyak serikat di bawahnya yang berafiliasi dengan sebuah konfederasi. Teman-teman kalau tertarik ya bisa juga menelusuri ini. Konfederasi di Indonesia itu apa aja, kemudian yang berafiliasi apa saja. Itu jadi satu paper, wes toh, percaya karo aku.